Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Khairiyah, NIM 933501220, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menerangkan materi Zat Az-Zariyah dan Al-Uruf. Pengertian: Zat Az-Zariyah merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sedangkan Al-Uruf, segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Berdasarkan pembagiannya, Zat Az-Zariyah dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi zariyah menjadi 4, yaitu pertama, zariyah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Yang kedua, zariyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, zariyah yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana itu lebih besar dari kebaikannya. Yang keempat, zariyah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Dari tingkatan kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Shatibi membagi zariyah kepada 4 jenis. Yang pertama, zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan zariyah itu tidak dihindarkan, pasti akan terjadi kerusakan. Yang kedua, zariyah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau zariyah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, zariyah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Yang keempat, zariyah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Kehujahan Zat Az-Zariyah. Pertama, ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima. Kedua, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah dapat menerima Zat Az-Zariyah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Ketiga, Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan berdasarkan sifatnya. Al-uruf ada 2, yaitu uruf qauli, yaitu perkataan, dan uruf amali, yaitu perbuatan. Ya, berdasarkan ruang lingkupnya, al-uruf ada 2, yaitu uruf am atau umum dan uruf khas atau khusus. Berdasarkan keabsahannya ada 2 juga, yaitu al-uruf sahih dan uruf fasid.
Syarat-syarat huruf yang dijadikan sumber hukum yaitu tidak bertentangan dengan nas syara yang bersifat qat'i dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara yang bersifat prinsip. Kedudukan huruf sebagai sumber hukum dalam Islam. Pertama, adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Yang kedua, yang berlaku berdasarkan huruf seperti berlaku berdasarkan dalil syara. Yang ketiga, semua ketentuan syara yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasannya, maka dirujuk kepada huruf. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan huruf. Pertama, adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Yang kedua, tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Yang ketiga, yang ditetapkan melalui al-huruf sama dengan yang ditetapkan melalui nas. Hukum dapat berubah karena perubahan huruf, yaitu hukum-hukum yang berdasarkan huruf itu sendiri dapat berubah menurut perubahan huruf pada suatu masa atau perubahan lingkungan. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.